Nah, karena Aceh ini pernah diharumkan namanya oleh Raja Iskandar Muda, hingga Aceh ketika itu dipupuk dikenal di Asia Tenggara. Sampai Cina mempelajari undang-undang kerajaan Aceh Darussalam yang dimuat oleh Raja kita Iskandar Muda, sehingga Jawa pada masa itu mengutus salah seorang murid untuk belajar ke Aceh pada masa Samudra Pasai, yang hingga nanti Jawa banyak Islam karena berkat salah seorang anak muda bernama Syekh Malik Ibrahim yang belajar ke Aceh. Nah, saya ingin katakan bahwa dalam struktur kerajaan Aceh Darussalam yang disepakati oleh para alim ulama ketika itu oleh Raja Iskandar Muda kita, bahwa Aceh wajib berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Khawarij, Syiah tidak boleh masuk ke sini, dan juga akidah-akidah yang lainnya. Jadi ibu-ibu nanti bisa masuk ke Pustaka Ali Hashimi yang ada di depan sana ya. Nah, masuk di situ ada manuskrip tua yang umurnya sudah 900 tahun. Karena umur kota Banda Aceh sudah 950 sekian, 900 sekian tahun lah. Nah, jadi umur manuskrip sudah sangat tua. Di situ tertulis fatwa-fatwa Iskandar Muda tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya ingin katakan apa yang menyebabkan Iskandar Muda harus mewajibkan seluruh rakyat Aceh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah inilah yang akidah yang selamat. Nah, kita nanti akan memberi contoh. Ada sebahagian kita di Aceh yang jelas mereka menganggap dirinya ateis, yang sesungguhnya mereka punya cara untuk membuat orang-orang Islam itu menjadi kafir kembali. Nah, kita tak membahas lagi ateis itu apa artinya. Saya berikan contoh saja. Kewajiban bagi kita untuk bisa menjawab. Jika tidak bisa, maka hukumnya berdosa. Jika diam tak bisa menjawab, juga hukumnya berdosa. Jika kita menjawab tapi salah, juga hukumnya berdosa. Nah, hati-hati. Bab akidah ini, bab hati, bab iman, salah sedikit dosa. Kalau matematika ditanya oleh guru 1 tambah 1 5, nggak dosa ya. Ada berdosa kalau 1 tambah 1 5? Nggak. Paling salah konten saja, salah nol. Tapi tidak berdosa. Ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa di akhir zaman ini sudah menjadi sunnatullah, Allah akan mengirimkan orang-orang bodoh untuk mengacau akidah kita, yang memang kita tahu di Indonesia kita ini juga para alim ulama sudah banyak berangkat menuju kepada Allah. Nah, ada satu pertanyaan, seorang mahasiswa datang kepada saya bertanya. Mahasiswa itu bertanya, Tengku, saya ingin bertanya satu hal, tolong dijawab. Pertanyaannya, bisa nggak Allah itu menciptakan sesuatu yang besar, sedangkan Allah tidak bisa mengangkatnya? Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Bisa tidak Allah menciptakan yang besar, tapi Allah tidak bisa mengangkatnya? Nah, kita dihadapkan oleh dua jawaban, bisa atau tidak. Oke, anggap kita jawab bisa. Kalau kita jawab bisa, maka sungguh Allah bisa menciptakan yang besar, tapi ada yang besar tidak bisa diangkat oleh Allah. Berarti Allah itu lemah. Kalau kita jawab tidak bisa, maka sungguh juga kita berkata Allah tidak bisa menciptakan yang besar. Maka jawabannya juga salah. Benar salah, salah pun salah. Nah, pertanyaan ini adalah bentuk daripada serangan dari orang-orang ateis yang tak percaya kepada siapapun Tuhan. Nah, ini PR bagi kita semua. Nah, sekarang saya kembalikan ke ibu-ibu. Nah, ini saya ingin berikan gambaran seberapa pentingkah kita belajar tauhid. Di antara ilmu yang paling besar, akbarul ilmi, yang paling besar itu adalah ilmu
tauhid. Mengapa? Karena kita belajar langsung tentang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya kembalikan pertanyaan itu. Ini pertanyaan dari orang yang tak percaya pada Tuhan. Nah, bagaimana jawabannya itu? Bisa tidak Allah menciptakan yang besar? Allah sendiri tak bisa mengangkatnya. Kalau kita jawab tidak, salah. Kita jawab benar pun salah. Nah, ternyata tidak semua ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, ini salah satu bukti ternyata ada pertanyaan yang tidak ada jawaban. Ya kan? Mungkin ibu-ibu pernah dengar dulu kita ada dulu masuk itu Quran Serambi saat saya kuliah dulu di Usuluddin bidang tafsir hadis. Ada sekelompok mahasiswa yang terindikasi syahadatnya itu bukan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim rasulullah. Nabinya memang Nabi Ibrahim, tapi sah nggak bersyahadat selain daripada Nabi Muhammad? Sehingga dalam Quran itu diberitakan kelompok mahasiswa ini ditaubatkan kembali oleh imam yang ada di Masjid Raya. Nah, ini polemik inilah yang akan terjadi terus nanti di depan kita semua. Bahkan ada juga suatu ajaran yang mereka nggak usah lagi sholat, yang penting udah ingat Allah udah cukup. Yang penting niat. Nah, kalau udah niat nggak sholat pun tak apa. Nah, itu sudah ada juga di depan. Nah ini menjadi tantangan kita. Oleh karena itu dari NPU sendiri sudah mengeluarkan fatwa, juga dari Iskandar Muda, raja kita semua, seorang alim ulama, dalam manuskrip, judul manuskripnya Qanun Muqta'alah. Nanti ibu-ibu bisa datang ke tempat Haji Hashimi, masuk coba cari manuskrip Muqta'alah. Kalau tak salah saya, waktu saya baca itu halaman 30 ke atas. Itu jelas fatwa Iskandar Muda di Aceh wajib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu dalam catatan-catatan sejarah mengantisipasi ajaran seperti itu yang saya katakan tadi, ateis, itu sudah terjadi pada beberapa tahun yang lalu sebelum kita hidup, sebelum ulama kita hidup. Pernah nggak ibu-ibu dengar sejarah Imam Ahmad bin Imam Hanafi bertemu dengan seseorang, dia berkata begini, saya ingin bertanya siapapun orang Islam coba jawab. Di detik ini jam berapa sekarang? Jam 5:30 saya bilang. Di jam 5:27 Allah itu sedang apa? Kita mau jawab gimana? Allah sedang apa? Ya, ini pertanyaan ini sudah ada dulu pada masa Imam Hanafi. Lalu Imam Hanafi, beliau tidak menjawab pertanyaan itu. Beliau naik ke atas panggung, dia minta sama raja, biarkan saya naik ke atas, saya mau jawab pertanyaan ateis. Dia naik di atas meja, di atas panggung raja, semua raja turun, menteri, gubernur semua di bawah. Imam Hanafi meminta air. Minta air saya sedikit dan kirimkan saya tukang urutkan saya sebentar saja agar saya bisa jawab jawaban ateis. Nah, ibu-ibu sekalian, pertanyaan yang seperti ini tak ada jawabannya. Imam Hanafi dia katakan ketika dia sudah diurut oleh ajudan raja di bawah panggung, menteri, gubernur dan seluruhnya di bawah panggung, disitulah Imam Hanafi menjawab, kalian tahu nggak Allah sedang apa sekarang? Allah sedang naikkan saya di atas kalian semua, tepat di atas panggung raja ini. Nah, jadi kalau ini tidak jalan, maka sungguh kita tak bisa menghadapi hantaman ateis. Ibu-ibu sekalian, mengapa tema ini saya arahkan terlebih dahulu di sore yang berbahagia ini? Karena dari catatan MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia, di Indonesia kita sudah banyak sekali
ajaran yang tidak jelas. Yang mengaku nabi saja sudah 200 orang. Ya, kita sepakat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Selesai, sepakat, tak ada nabi lain. Tapi entah kenapa di Indonesia yang mayoritas muslim yang mengaku nabi sudah jumlahnya 200 orang lebih. Nah, ibu sekalian, ini adalah contoh kecil bahwa kita perlu belajar tauhid. Nah, untuk belajar tauhid kita ambillah dari metode-metode ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti mana yang telah disepakati oleh Al-Imam Al-Adil Ismail Iskandar Muda. Kalau saya setiap Sabtu saya mengajar kitab manuskrip Aceh. Seluruh manuskrip Aceh itu kitab-kitab tua ulama terdahulu yang hidupnya tahun 17 sekian, 16 sekian, Sabtu saya mengajar itu. Nah, di situ saya baca semua. Salah satunya saya mengajar kitab Mir'atul Tulab karya Syekh Abu Rauf As-Singkili, salah seorang ulama Asia Tenggara pertama yang menulis kitab tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, perlu berbangga hati kita sebagai orang Aceh. Ternyata ulama Aceh Syekh Kuala dikenal sebagai ulama pertama kali penulis atau penafsir Al-Quran pertama di Asia Tenggara. Kalau di Arab mungkin sudah banyak, ya. Nah, di Arab sudah ada Imam Al-Qurtubi, ya, ada seterusnya. Siapa nama asli Syekh Kuala? Syekh Abu Rauf As-Singkili. Nah, dulu salah seorang ulama bernama Syekh Malik Ibrahim yang dari Jawa, berkat beliaulah nanti hadirlah ulama-ulama Wali Songo. Pernah dengar Wali Songo? Nah, Wali Songo inilah yang menyebarkan Islam di daerah Jawa. Alhamdulillah berkat ada mereka, kali ini Jawa mayoritas Islam. Kalau tidak ada mereka ini, 9 wali ini, sungguh Jawa itu masih menyembah patung. Nah, yang memfaktori pertama kali penyebaran Islam ini adalah Syekh Malik Ibrahim yang belajar di Aceh pada masa kerajaan Samudra Pasai. Nah, begitu ya. Nah, jadi mari kita fokus pada tema kita tauhid. Nah, karena kita mengikut fatwa Iskandar Muda dalam Qanun Muta'alam bertauhid dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita pakai sistem belajar tentang Allah dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Nanti saya jelaskan dalil-dalilnya. Wujud apa dalil Qur'annya, apa dalil hadisnya. Qidam apa dalil Qur'annya, apa dalil hadisnya. Saya jelaskan. Nah, kenapa harus kita pakai cara ini? Ada satu kitab bernama Kitab Nurul Zulam, karya daripada Syekh Imam Zarquni, kalau tak salah saya. Ada salah seorang imam ulama bernama Syekh Imam Al-Marzuki. Beliau itu salah seorang ulama yang dikenal pada masanya. Suatu malam beliau bermimpi dengan Rasulullah, 2 kali bermimpi Nabi. Dalam mimpi itu, Imam Al-Marzuki mendatangi suatu kelompok, yang kelompok itu ada Nabi, dihadiri oleh sahabat. Seperti mana dulu itu Nabi itu kalau buat kajian berhalaqah, punya kelompok ya, keliling, Nabi di tengah. Tiba-tiba datang Al-Marzuki. Lalu Nabi melontarkan kalimatnya kepada Syekh Imam Marzuki, "Wahai Marzuki, iqra' manzumat tauhid man hafidaha dakhala al-maqsud, naqal al-maqsud wa dakhala jannah." Wahai Marzuki, sini sebentar. Coba kamu hafal syair yang siapa menghafal syair itu niscaya tercapai maksudnya dan dia akan masuk surga. Karena Syekh Marzuki baru bertemu Nabi, Syekh Marzuki nggak bisa jawab. Apa yang saya baca Nabi, saya tak tahu apa-apa. Saya baru sampai, saya tak tahu apa-apa. Duduklah. Ada salah seorang sahabat berkata kepada Marzuki, "Isma' min qawli Rasulillah."
Sini, duduk. Isma' min qawli Rasulillah. Coba dengar apa yang Nabi bilang. Duduk. Maka ketika itulah Nabi berucap syair. Siapa yang menghafal syair ini masuk surga. Kata Nabi, ya, abtadi'u bi bismillahirrahmani warrahim ba'da al-islam. Dan seterusnya itu syair itu. Ketika syair itu terucap, dihafallah oleh Syekh Imam Marzuki, maka bangun dari tempat tidurnya beliau tulis syair itu. Nah, yang nanti syair itu dirangkum dalam suatu kitab namanya Kitab Nurul Dhulam. Itu kitab hasil mimpi dengan Rasulullah. Bermimpi dengan Rasulullah itu mukjizat paling terbesar yang masih tersisa. Kata Nabi Muhammad, ada satu mukjizatku selain Al-Quran yang masih kalian bisa rasakan. Namanya mubasyiran. Sahabat bertanya, "Ma huwa al-mubasyirat ya Rasulullah?" Mubasyirat itu apa? Nabi itu tidak tahu. Nabi berkata, "Ru'yas salihah." Kalau engkau bermimpi denganku, melihat aku secara langsung, maka itulah mukjizatku yang masih tersisa. Namanya mubasyirat. Nah, Kitab Nurul Dhulam itu hasil daripada rangkuman bermimpi Imam Marzuki kepada Rasulullah. Ditulis. Setelah ditulis itu, tutup kitabnya, wallahu a'lam, ditulis oleh beliau, maka bermimpi sekali lagi bertemu dengan Rasulullah. Datang. Sekali itulah Nabi berkata, "Marzuki, iqra' mandumat at-tauhid, man hafidaha dakhala al-jannah." Coba hafalkan syair yang telah disebutkan, siapa yang menghafalnya masuk surga. Dimulai oleh Imam Marzuki. Abda'u bi bismillahirrahmanirrahim badi'il islam. Disebut sampai terakhir selesai, maka Nabi mendekati Marzuki. Apa kata Rasulullah? "Wahai Marzuki, kau ajarkanlah syair ini kepada murid-muridmu dan ajarkanlah ini, insyaallah engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Nah, syair ini berisi tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, dan seterusnya sampai mutakallim. Nah, oleh karena itu di pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk kepada sifat wujud. Saya angkat, insyaallah saya akan rangkaikan sedikit demi sedikit apa dalil hadisnya, apa dalil Al-Qur'annya, bagaimana gambarannya, contohnya, dan bagaimana cara mengamalkannya. Nah, tentang sifat 20 itu sejak dulu sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Boleh nanti ibu-ibu melihat ada satu tulisan yang ditulis oleh buku, ada buku tebal begini, itu nggak dicetak di Aceh. Udah capek saya cari, tak ada di Aceh. Karya langsung Sunan Horgonyu. Pernah dengar Sunan Horgonyu? Pernah ibu kan? Pernah dengar? Sunan Horgonyu. Ibu-ibu sekalian, di wilayah Indonesia cuman Aceh yang tak lagi Belanda turun pada agresi Belanda kedua tahun 1947. 1945 kemerdekaan Indonesia terjadi, lalu terjadilah nanti agresi Belanda kedua. Belanda tak mau lagi turun ke Aceh. Jogja dengan beberapa bulannya dikuasai. Bandung Lautan Api, kan lagu Bandung Lautan Api itu dikuasai oleh Belanda. Kemudian Jayakarta dikuasai oleh Belanda, Aceh nggak bisa. Kenapa agresi Belanda kedua tahun 1947 tak lagi turun Belanda? Karena mereka tahu, mereka sebut orang Aceh ini Aceh Pungo, gila orang Aceh. Gimana tidak gila? Pejuang Islam seperti Cunyadin, perempuan nggak bisa dihadapi 100 orang Belanda. Itu tertulis dalam sejarah ketika penangkapan Cunyadin di atas gunung tahun 1900 berapa itu, 01, 02. Cunyadin dengan keadaan buta matanya, sang pembela Islam, dia sendiri, satu pun Belanda 100 yang datang ke situ tak bisa menyentuh beliau. Aceh Pungo.
Maka diutuslah Sunuk Horbonya tadi mempelajari di mana kekuatan orang Aceh. Ternyata kekuatan orang Aceh itu sangat fanatik kepada para alim ulama. Dulu ketika ulama bilang A, B, B. Nah, salah satu kekuatan orang Aceh, mereka mendesain sifat 20 dalam syair-syair khusus perang. Ini dicari Belanda. Sampai hari ini tak ada manuskrip asli. Pernah dengar HPS? Nah, kita jelaskan sejarah. Begitu kuatnya orang-orang Aceh membela agama Islam. HPS itu artinya Hikayat Perang Sabi. Satu syair susunan dari butiran makna sifat 20 wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis disusun, dimasukkan, diatur. Kalau ingin perang, itu nenek kita baca itu. Ketika baca itu, ini apapun yang ada sekeliling jadi senjata. Pegang ini pun jadi senjata. Kenapa? Intan surullah yang surkum, jika engkau menolong agama Allah, Allah menolongmu. Kalau Allah sedang menolongmu, aku saja bisa jadi senjata. Jadi Hikayat Perang Sabi ditulis oleh Tengku Cik Pantikun di atas kapal ketika berangkat haji. Dia tulis syair. Senjata inilah yang dicari Sunuk Horgonya itu. Kenapa orang Aceh kuat? Saya menjelaskan secara kesimpulannya, ada beberapa kekuatan orang Aceh masa dulu yang tidak bisa dihadapi oleh Belanda dengan senjatanya. Salah satunya sifat 50 yang ada hafal. Diakui oleh Belanda. Maka cara menghapus itu, caranya hindarkan masyarakat dengan ulama. Ini strategi Sunuk Horgonya ini. Makanya terjadi perang, beberapa perang, termasuk perang Cumbo di Sigli. Ada orang Sigli sini, orang Pidi. Saya belum sampai lagi ke kampung Cumbo itu. Di situ dikenal sejarah dulu ulama dengan masyarakat sini berperang. Karena faktor David et Impera. Dulu kita belajar sejarah di sekolah. Politik adu domba Belanda berhasil. Bagaimana caranya? Di otak-atiklah tauhid orang Aceh. Dibakar seluruh syair-syair tauhidnya. Sehingga hari ini banyak masih kita lihat orang Aceh sendiri yang mengatakan enggak boleh belajar sifat 20, wujud kidam baqa itu tak ada masa Nabi. Ya. Ibu-ibu sekalian, yang akui itu adalah senjata orang Islam di Aceh adalah Belanda langsung. Hari ini manuskrip HPS tak ditemukan sedikit pun di Aceh. Di mana kita bisa lihat? Di Belanda. Kalau ada duit, berangkatlah ke Belanda. Bilang saya orang Aceh. Nah, itu diizinkan masuk ke museum Belanda. Nah, kita bisa melihat gambaran. Ternyata tauhid orang-orang Aceh dulu itu tauhid yang betul-betul kuat. Ya. Kenapa? Karena mereka ketika sudah menghubungkan, mengkonekkan hati dengan Allah, itu semua jadi senjata. Ini jadi senjata. Ini mic, andai dulu ada, jadi senjata. Ya. Nah, maka oleh karena itu, disinilah pentingnya kembali kita belajar nanti sifat 20. Sifat 20 bagi Allah yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Orang bertanya, apakah sifat Allah 20? Tidak. Tidak ada satupun yang mengetahui jumlah asli sifat Allah. Ya? Allah. Imam Al-Bajali berkata, salah seorang ahli hadis di Mesir, beliau berkata, la ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu, jumlah sifat Allah hanya Allah yang tahu. Terus kenapa kita belajar ada 20-20-nya? Itu metode saja. Nah, itu hanya metode. Nah, ibu-ibu sekalian, dari semua penjelasan itu saya ingin simpulkan. Kalau begitu ibu-ibu, alhamdulillah kita orang Aceh harus bersyukur. Nenek-nenek kita dulu berjuang untuk bangsa ini dengan kekuatan iman yang kuat kepada Allah. Apa alatnya? Apa rodanya?
Alatnya, rodanya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah ditetapkan oleh raja kita Iskandar Muda. Nama Iskandar Muda itu Ismail. Bukan nama asli Iskandar Muda. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu pernah pergi ke kuburan Iskandar Muda, kalau saya sendiri, saya meragukan itu bukan kuburan beliau gitu. Karena Belanda tahu persis bahwa kekuatan orang Aceh itu ketika duduk di samping kuburan alim ulama, dia mengingat kembali sejarah apa yang terperbuat oleh ulama itu, bangkit kembali. Belanda itu sangat tahu bagaimana watak orang Aceh. Kalau tidak disebut Aceh Pungo. Aceh Pungo itu bahasa asli Belanda itu. Bukan bahasa asli bahasa Belanda. Orang Belanda sudah lama tinggal di Aceh. Karena begitu kuat dan keras kepala orang Aceh tak mau tunduk, maka disebut Aceh Pungo. Nah, sampai-sampai ada salah seorang penulis buku sejarah menulis bukunya dengan judul Aceh Pungo, Aceh Gila. Itu kalau salah-salah kita maknai, marah kita. Tapi isi dalamnya itu tentang perjuangan orang-orang Aceh. Salah satunya yang saya baca dari buku itu, orang Aceh dulu warung kopi itu jadi diskusi untuk menyerang. Artinya tempat musyawarah harus kemana kita berperang. Allah sekarang nggak lagi. Sekarang udah asik main game aja. Habis waktu situ sholat enggak, semua enggak. Orang dulu ibu-ibu sekalian itu warung kopi menjadi markas untuk menyusun strategi perang. Itu warung kopi. Kalau masjid, lebih daripada itu lagi. Bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, juga untuk mencharger iman agar kembali kuat kepada Allah. Maka saya teringat kalimat terakhir Tengku Umar. Gimana Tengku Umar bilang sebelum dia ditembak di Belanda di Labung? Apa saya lupa itu. Simple gini. Andai besok saya hidup, kebaikan. Andai besok saya hidup, kita duduk di warung kopi. Ya. Pernah pergi Tengku Umar. Tengku Umar itu salah satu target Belanda untuk mengambil kepalanya untuk diabadikan di Belanda. Tapi gagal. Kenapa? Karena oleh ajudan Tengku Umar dibuat 7 kuburannya. Padahal Tengku Umar itu kuburan. Di sini 1 dibuat, situ 1. Syekh Abdul Rauf As-Singkili kuburannya 2. Hamzah Fansuri kuburannya 2. Wallahu alam, yang mana benar kita tak tahu. Tapi begitulah strategi nenek kita dulu, agar jenazah atau mayat yang ada dalam itu tidak diambil oleh Belanda. Cuma 1 yang bisa diasingkan dan sukses, yaitu Cunyak ini. Nah, sekarang mau kemana? Ibu-ibu harus cemburu dengan Cunyak ini. Kenapa? Seorang tokoh perempuan punya anak 1 namanya Cut Gambak. Dekat dengan Allah, berperang melawan 100 Belanda, hanya 1 orang. Apa rahasianya? Kan begitu. Apa rahasia seorang perempuan seperti beliau itu? Kuat, tegas, dan dekat dengan Allah. Rahasianya adalah mereka semua sejak kecil diajarkan ilmu tauhid. Dalam catatan Senok Horgonya, beliau menulis, dulu nenek-nenek kita belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Saya punya buku itu, kalau ibu-ibu mau nanti boleh copy. Nanti bacain. Itu catatan Surah Horgonin. Ada orang Aceh itu. Nah, salah satu kekuatan orang Aceh adalah silaturahminya kuat. Maka dibuatlah nanti dengan istilah Maulidur Rasulullah. Membuat maulid besar-besaran, duduk bersama-sama, musyawarah membahas perang, strategi, dan melambangkan persatuan dalam hal itu. Nah, makanya ada salah seorang imam bernama Syekh Imam Zarhuni.
dalam mimpinya beliau bertemu Rasulullah SAW. Nabi, saya ingin bertanya Nabi, hari ini banyak sekali orang berpolemik terhadap Maulid Rasulullah. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh. Hari ini saya kebetulan bermimpi denganmu ya Rasulullah. Saya ingin bertanya, apa itu Maulid? Bagaimana kami mengadakan Maulid? Maka Nabi menjawab, boleh hukumnya. Dengan syarat apabila mereka mencintaiku, merindukan aku dalam mengerjakan Maulid, menjalankan syariat. Karena ada juga Maulid yang syariatnya itu terlepas, ya, longgar. Maka kata Nabi, aku senang kepada umatku itu, aku merindukan dia. Ya, keajaiban Maulid Rasulullah itu kisah fakta yang terjadi. Ada satu lagi kisah fakta yang di Turki itu ada 2 orang perempuan, ibu dan anak, orang kafir. Dia sedang traveling ke Turki, melihat orang Turki sedang merayakan Maulid. Dia ambil senjata untuk dia tembak ke atas, tanda senang mereka merayakan Maulid. Itu kisah fakta itu. Ada di Google kisah itu. Ya, saya punya teman di Turki. Beliau belajar di Turki. Sehingga alhasil ceritanya, entah bagaimana senjata itu salah ditembak, terkenalah tembakan ke salah seorang anak orang kafir tadi. Ibu itu marah karena sudah diagnosa oleh dokter tak lama lagi anak itu akan mati karena mengeluarkan darah. Ibu itu marah, apa katanya? Muhammad, di mana engkau? Tanggung jawab Muhammad. Tanggung jawab, anakku mau mati Muhammad. Kalau engkau benar Muhammad, datanglah ke tempatku. Nah, ibu sekalian, ternyata Rasulullah datang ke tempat anak tadi dan melihat anak itu mengusap wajahnya, lalu sembuh. Anak itu pun masuk Islam. Nah, itu kisah itu ditutupi oleh media. Nah, nanti ada teman saya di Turki, kalau mau ngobrol-ngobrol sama dia, ya kan? Nah, ini saya mau bilang sebenarnya ini juga kekuatan orang-orang kita dahulu. Nah, mari kita fokus kembali. Kalau begitu ibu-ibu sekalian, nanti kita akan belajar lebih dalam wujud, qidam, baqa dan seterusnya dengan sifat-sifat para nabi, sifat para rasul yang wajib dan mustahil. InsyaAllah kalau tak ada halangan, kita akan bertemu pada Sabtu ini, Sabtu depan. Nah, saya rasa mungkin ini hanya pembukaan yang kedua. Kemarin pembukaan juga, ini yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami hari ini ada pengajian juga sebentar lagi. Ini mungkin ada yang bertanya, mungkin kita ada waktu sekitar 15 menit. Nakanya ini awak pilih ya? Ini awak pilih. Nah, lu kena tanya empat daerah Cumbuknya. Kampung Cumbuk, kampung Cumbuk. Kalau orang Aceh Selatan ada? Ada. Kalau ada berarti sekampung sama saya. Sekampung sama saya. Di PD. Lewat masjid. Ini teman saya bilang ya, tapi saya belum masuk lagi. Lewat masjid apa tu? Oh, Lamlo belok kiri. Daerah PD ya. Kemana? Arah Kemala. Oh, tu lewat PD ya. Oh, benar. Hana. Oh, tapi Hana. Berarti yang 4 daerah dinya. Nah, itu ternyata ibu-ibu sekalian, belajar sejarah itu perlu juga, ya kan? Karena hampir 45% Al-Quran berisi sejarah. Untuk apa sejarah? Untuk apa sejarah itu ceritakan? Karena sejarah akan membangkitkan kembali keimanan kita kepada Allah dan juga bisa membela agama Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Muhammad, dalam Al-Quran Allah menceritakan, demikianlah Muhammad, ku ceritakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa,
Nabi Adam, Nabi Ismail ku ceritakan Muhammad, ma nusabbitu bihi fuadak, agar hatimu itu tentram. Ya. Presiden kita juga pernah berkata, jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Sejarah bisa merubah bangsa, sejarah juga bisa merusak bangsa. Ya, jadi nanti insyaallah kajian kita walaupun tauhid kita masukkanlah 10 atau 15% sejarah. Kaji mana? Yohana, wallahu alam juga. Ana ni. Ana. Nak bayar Ana. Ba online Ana. Aja. Si Ana. Aja ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa mungkin sampai di sini saja ya. Mohon maaf saya telat. Kami ada acara tadi di Sabang ini baru sampai. Ini lanjut lagi, belum pulang lagi. Orang-orang kalau dekat dengan kita dah bawa badan tu lah, dah maklum. Oh, ibu nggak bilang, kalau bilang saya bawa oleh-oleh. Ya oleh-oleh di oleh-oleh Sabang itu kan, kue. Ada teman saya bilang untuk apa beli lagi di Aceh, di Bandar Aceh sudah ada tu. Yang nggak ada satu, yang ada dijual sana nggak dijual sini. Salah Sabang. Nah, nanti ibu-ibu mau Sabang beli oleh-oleh, jangan oleh-oleh kue itu di sini juga ada. Salah Sabang. Pelabuhan tu ada. Salah Sabang. Ya. Mana cara? Dia tanya kan sekedar tahafai wujud, hidam, bapa. Kan sekedar tahafainya, tapi juga dia tanya harus belajar ilmu. Contoh, dia tanya ke habis mufhum wujud. Wujud artinya ada. Dalilnya? Ya. Oh, nak pun untuk baca-baca dia. Ini dah belajar itu. Anak pun baca-baca untuk kita nyawa akan tak merokok, ya. Mana cara dia untuk mengenal pentulis? Alhamdulillah belum tulis. Ini anak pun cik. Kita akan belajar misalnya wujud artinya ada, lawannya adam. Tiada, dalilnya apa, artinya apa, maknanya apa. Kalau itu semua bisa kita kuasai, insya-Allah saat kita meninggal nanti, iman kita bisa menunjukkan kepada Allah bahwa kita mati dalam keadaan beriman. Menambah, berarti baca-bacalah belajarannya kan. Mudah-mudahan sehat, doa sehat, belum sehat. Saya di rumah ayah saya almarhum di Lamren Darul Imarah. Nanti sampai Darul Imarah itu Lamren atau Bayu, ya, Bayu, Kampung Bayu. Tanya saja rumah almarhum Abuya Muhibbuddin. Saya anak beliau Abuya Muhibbuddin, anak dari Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Syekh Muhammad Wali dia adalah keturunan dari Syekh Muhammad Salim dari Padang. Syekh Muhammad Salim keturunan dari Syekh Malim Palito dari Padang. Syekh Malim Palito keturunan dari Nan Kunyang. Saya di ya, ibu lawan dia. Oh di Mangge. Oh, bisa bahasa Jamil? Bahasa Jamil bisa? Enggak bisa. Bahasa Aceh Selatan, bahasa Jamil. Oh gitu ya. Baiklah ibu ya. Anak dia. Langsung bukan? Nanti baca-baca tahafainya kan?
Baik ya. Nah, kalau tak ada lagi, sedikit lagi saya ingin beri informasi. Saya tulis buku, judulnya adalah Mengenal Allah Melalui Akal. Jadi kalau kita lihat cara Nabi Ibrahim mengenal Allah. Nabi Ibrahim itu saat melihat bintang dia akui itu Tuhannya. Besok nampak bulan, wah itu bintang bukan Tuhan saya, ini lebih besar lagi. Besok nampak matahari, wah ini lebih besar lagi. Jadi Nabi Ibrahim mengenal Allah itu beliau berfikir, melihat alam semesta, melihat sekelilingnya. Nah, saya buat buku bagaimana caranya dengan ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu antropologi, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang berasal dari Allah tentu ada pesan yang dititipkan oleh Allah untuk mengenalnya. Nah, kalau mau buku itu ada, nanti saya bawa ya. Kalau ingatkan nanti. Hah? Nggak usah fotokopi, ada yang asli. Nggak apa-apa, nanti saya bawa aja. Ya, saya bawa aja. Boleh. Ada yang asli. Saya ada yang aslinya juga, maksudnya. Udah saya cetak. Udah cetak. Nggak apa-apa, saya bawa ya. Saya bawa. Nanti terserah mau beli, boleh, nggak boleh. Oh iya. Tebal dia. Tebal. Nggak mahal, 65.000. Tebalnya ada segini lah. Aduh kan? 65. 65 apa? Insyaallah. Baiklah Ibu ya. Ya, saya mohon izin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat kajian ini bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jumpa lah mana? Dalam sebelum lebaran. Nggak apa-apa. Nanti kalau jumpa, kalau nggak jumpa. Ya. Baik Bu ya, sebentar ini.